Halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua. Teman-teman dimanapun berada, senantiasa sehat dan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya di Bonsai Imaji, channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Oke teman-teman ya, barangkali ada teman-teman yang pengen tahu gitu kan lokasi kita tuh di mana sebenarnya posisi kita ya. Kita ini ada di Pulau Jawa ya teman-teman ya, di Jawa Barat ya, tepatnya di Indramayu. Dan ini adalah posisi di mana saya berada ya. Pesawahan yang luas dan konon katanya memang Indramayu adalah lumbung padinya Jawa Barat. Seperti itu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya, like, tinggalkan komen, lalu subscribe, tekan tombol lonceng agar Anda dapat pemberitahuan mungkin sesuatu yang baru tentang bonsai buat Anda dari channel Bonsai Imaji. Oke, kita lanjut. Saya ada di salah satu bahanan bonsai ya teman-teman. Bisa kita lihat ini sebuah konsep pohon rebah ya. Oke, tapi kita nggak mau ngomongin soal itu ya. Kita mau ngomongin hal tentang daun ya teman-teman, tentang daun. Jadi kadang-kadang kita itu melihat di meja kontes ada pohon ya, terutama keluarga ficus ya. Bisa keluarga ficus, bisa anting putri, seperti itulah kurang lebih ya. Tapi tampil gundul gitu kan. Kenapa tampil gundul? Padahal alangkah lebih baiknya sebuah bonsai itu tampil utuh ya. Dari mulai ujung akar sampai ujung daun seperti itu. Jadi terlihat rimbun, terlihat segar, kekokohannya juga nampak seperti itu. Jadi tampil utuh itu adalah hal yang sempurna untuk sebuah pandangan ya. Kenapa sih seperti itu? Nah, mungkin teman-teman kurang paham juga ya. Jadi ada hal yang sangat sangat sensitif sekali di daun ya. Jadi ketika bahanan bonsai kita di ukuran mame misalnya, sementara bahan bonsai yang kita punya adalah pohon yang daunnya tidak proporsi untuk ukuran mame, itu pasti kita akan membuang daunnya. Di ukuran small juga seperti itu, di ukuran medium juga seperti itu ya. Jadi makanya cakap-cakap memilih bahan agar kita tahu bahan yang kita punya itu posisinya di mana. Apakah dia di mame 15 cm, apakah dia di small 30 cm, apakah dia di medium 60 cm ya. Oke, sebagai perbandingannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa cari, ini adalah salah satu bahan bonsai beringin ya, beringin Arjuna ya, pucuk merah. Kita bisa petik salah satu daunnya yang agak lebar ya. Nah, ini dia. Ini mungkin bukan yang terkecil ya, tetapi ini yang mendominasi ya, yang mendominasi keseluruhan daun ya. Nah, jadi kita anggap ini sebagai yang paling lebar ya. Nah, kemudian kita cari yang paling kecil ya teman-teman. Kita cari yang paling kecil, yang tua, yang ini yang kita dapat ya teman-teman. Oke, kita ambil lagi, kita bisa lihat lagi ya. Ini adalah daun terkecil ya, daun terkecil. Dan ini, nah, jadi rata-rata daun terkecil itu sebesar ini ya, kurang lebih dia berukuran 5 mili ya. Jadi garis lintangnya 5 mili ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia selebar ini dengan kurang lebih dia ini berapa, 3 cm ya, lebarnya ini 3 cm. Kemudian dia punya daun terkecil dengan lebar 5 mili, itu artinya kerutannya itu dia hanya mundur beberapa kali lipat ya, beberapa kali lipat saja. Jadi 6 sampai 8 ya, sampai 8 kali lipat, mungkin sampai 10 kali lipat, hingga daunnya itu enggak lagi bisa dibilang kecil tetapi halus ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk bisa tampil seutuhnya, tentu saja kita harus tahu daun terkecil di alam nyata itu akan menjadi daun yang terbesar di dalam bonsai. Kita bisa bayangin kalau gitu kan, kalau ini dia nih, ini adalah daun yang terbesar di alam nyata, maka yang terkecilnya sebesar ini 10 kali lipat, katakanlah seperti itu, 10 kali lipat lebih kecil. Kemudian kita bayangkan ketika ini adalah daun yang paling besar di dalam bonsai, lantas yang paling kecilnya seperti apa? Kalau kita taruh dia di atas sini,
di atas daun real ya ini. Nah, dia hanya beberapa senti saja dari pangkal ya, dari pangkal daun ini. Nah, artinya di bonsai dia harus punya daun terkecil hanya di sini. Artinya mungkin hanya sebutir beras ya, teman-teman, hanya sebutir beras. Nah, bisakah itu bonsai itu punya daun seperti itu? Tentu saja bisa. Ini faktor usia. Nah, lantas kapan gitu kan? Kapan bonsai itu daunnya bisa sekecil itu? Tentu saja ketika bonsai umurnya sudah mencukupi ya. Sehingga bagian pohonnya sudah benar-benar tua, dahannya sudah benar-benar tua, rantingnya sudah benar-benar tua, anak ranting, cucu ranting sudah benar-benar tua, sudah memiliki kematangan yang sempurna, pasti daunnya kecil. Nah, kapan itu? Tentu saja nanti, amat lama sekali. Nah, makanya ketika kita melihat bonsai-bonsai tampil gundul, itu bukan berarti bonsai-bonsai itu tidak mampu mengeluarkan daun terkecilnya ya, tetapi memang karena usianya yang belum sampai. Usianya belum sampai untuk menghasilkan daun yang lebih kerdil ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi ada satu hal lagi ya. Ada satu hal lagi. Kenapa kita harus mencermati perbandingan daun? Nah, karena kalau kita mencermati perbandingan daun, kita akan tahu bahan bonsai yang kita tanam, yang kita program, yang kita kerjakan ini daun terkecilnya sebesar apa. Kita tahu posisi dia nantinya di mana. Ya, maksimal umpamanya bonsai ini karena daunnya hanya segini, dia cuma mampu di ukuran small 30 cm. Itu nanti kita akan tahu. Untuk pohon ini karena dia bisa lebih halus lagi, dia itu bisa dimame. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, hanya itu yang bisa kita bagikan. Mudah-mudahan info bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Ya, sekali lagi salam semangat, salam satu hobi. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.